Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Yusuf di channel Juragan Mobil. Hari ini saya punya mobil yang sangat rekomendasi buat dulur-dulur YouTube sekalian Lur. Mobilnya tuh gede, lebar, luas, cocok jadi mobil keluarga, cocok juga jadi mobil usaha. Tanpa lama-lama langsung aja kita lihat mobilnya Lur. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed in. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know what my heartbeat needed, skipping out. Oke Lur, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia mobilnya, Nissan Evalia 1500 cc XP Matic tahun 2013 tentunya Lur. Nah, mobil ini punya postur yang sangat gagah. Kalau kita lihat ini mobil niaga yang dijadiin mobil keluarga. Kita lihat Lur, dari tampilan depan eksteriornya ya. Emang mobil ini tuh terkesan boxy banget ya, alias ngotak banget. Makanya muatan di dalamnya tuh bisa lebar, naruh barang pun bisa banyak Lur. Untuk warnanya putih Lur, registrasi Evalia yang ada di depan kita ini nopolnya B ganjil Jakarta Utara. Atas nama PT, tapi tenang, nama PT-nya bukan rental Lur. Dan untuk pajak tahunannya, mobil ini juga tergolong murah Lur, ada di 2,4 jutaan aja. Dan untuk harga, mobil ini juga dijual nih sama teman kita ya, kebetulan ini mobil punya teman kita. Harganya 119 juta, masih boleh nego. Dengan jarak tempuh mobil ini yang baru jalan di 31.000 aja, tentu aja full service record. Yang baru gabung di channel ini, jangan lupa Lur, tekan tombol subscribe di pojok kanan bawah. Oke, kita lihat pada bagian grill depannya. Di bagian logo Nissan ya, chrome-nya utuh, list bawahnya yang berbentuk V lebar utuh. Grill di sininya warnanya hitam dop, semua masih utuh Lur. Untuk bempernya dia seperti ini, putih. Ada tambahan DRL 3 Lur, sini 1, 2, 3 ini tambahan, warnanya biru kalau nyala. Nggak lupa sudah ada fog lamp ya, karena ini tipe XP, tipe tertinggi di 2013. Lampu utama, oke, di situ masih bohlam semua ya, dan lampu sen yang kuning dia masih ada di tepian samping sini. Untuk perlampuan semuanya nyala, kaca lampu juga masih bagus ya, nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Wiper masih tebel juga nih. Nah ini karet-karetnya semua masih tebel, kaca juga mulus nih, nggak ada baret bekas wiper Lur. Nah kalau dari samping nih kelihatan tinggi, panjang, dan lebar. Untuk sektor kaki-kaki Evalia ini dia pakai bannya Dunlop, bannya juga masih tebel Lur di sini ya, masih layak pakai banget bannya. Profil 185 70, ringnya 14 ya. Nggak lupa pengereman depan dia udah pakai cakram. Ada 4 baut dan knop Nissan di situ. Peleknya dia single tone biasa Lur. Spion polos warna body ya, karena lampu sennya dia udah ada di fender, jadi di spion nggak ada lampu sen lagi. Untuk kaca pilar arahnya gede, pandangannya tuh enak, ke bawah kanan tuh luas ya. Talang air nggak lupa, dan ada antena radio di situ ya. Dan salah satu keunggulan tipe XP dibandingin tipe yang di bawahnya itu yaitu fitur keyless entry, dimana dulu nggak usah colok lagi kalau buat buka pintu kayak gini. Nah dia langsung kebuka. Ini yang nggak ada di kelasnya nih, bisa dibilang paling canggih untuk sekelas mobil MPV yang semi niaga Lur. Kuncinya sama seperti Nissan pada umumnya ya, Nissan March yang udah keyless, X-Trail pun kayak begini, buka tutup aja. Dan mobil ini punya sliding door, mewah banget kan. Alphard mah lewat doang si Alphardnya. Nah kayak gini, masih pakai otot buat sliding doornya, tapi sangat ngebantu kalau kita berhenti di jalanan yang sempit ya, nggak usah ngebuka ke keluar, tapi dia cukup sliding aja. Untuk kaca pilar B nggak ada power window ya, power window dia cuman di posisi driver. Di sini cuman ada kaca model kaca loket, seperti itu aja Lur. Kaca pilar C-nya gede juga, yang baris ketiga, pandangan keluarnya enak banget pokoknya. Dan di sini ada tempat buat isi ulang bahan bakar Lur. Kita lihat ya. Tuh. Masih bisa minum Petralite, jadi nggak usah takut BBM naik, Petralite masih bisa diminum. Untuk kaki bagian belakang
bannya masih tebal juga. Ban belakangnya dia pakai Bristol. Profil sama ya, 185/70 ring 14. Pengereman belakang dia belum cakram seperti yang depan. Pelek single tone tapi motifnya motif bagus. Walaupun yang belakang dia belum ada cakram, si Evalia ini sudah dilengkapi dengan pengereman ABS dan EBD tentunya, nggak kalah untuk sistem safety-nya. Tampilan secara overall dari belakang lur. Spoiler sih harusnya ini tambahan lur, cuman emang cakep posisinya dan modelnya itu bagus, nggak norak. Di atas ada high mount stop lamp, cuman emang masih bohlam. Nah, dia udah ada rear wiper, tapi belum ada rear defogger sepertinya. Logo Nissan chrome di situ masih utuh. Emblem XP, garnish chrome, reflektor. Untuk lampu sen kuning, lampu rem merah ya, dan lampu mundurnya pun putih, semua masih bohlam biasa dan nyala semua. Nggak lupa di bagian bagasi juga kita udah dapat akses keyless, tinggal dipencet aja. Dan semuanya masih berfungsi ya. Nah, ini kunci. Kita pencet lagi, tarik di sini ya. Nah, gini ya. Ini posisi kebuka. Akses keylessnya semua masih normal lur ya. Untuk lambang atau tulisan Evalia Chrome sebelah kiri utuh juga ya. 2 titik sensor parking di bawah dan dia sudah punya kamera mundur lur yang terintegrasi dengan layar meter cluster di dalam. Sungguh-sungguh mewah untuk di kelasnya. Tampilan dari belakang secara overall. Oke. Yuk kita lihat sekarang interiornya lur. Wah, kunci buka. Oke. Nah, untuk tampilan interiornya juga seperti ini lur. Dashboard dia two-tone, nggak polos-polos banget, masih enak dipandang, cuman emang kebanyakan material plastik malum karena emang basicnya mobil niaga lur. Untuk door trimnya bagus nih, nggak ada yang kertas, nggak ada yang lecet. Speaker di situ juga masih nyala, dia kagak ada cup holder, cuman ada door pocket panjang aja. Di sini dia nggak ada yang soft touch ya, full plastik. Ini dummy ya, motif corporated-nya. Tempat koin dan power window dia cuma 2 ya, dan sudah auto. Autonya yang sisi driver aja. Di sini ada window lock, cuman 2 juga. Central locknya ada di sini. Semuanya masih berfungsi dengan baik loh. Matic 2 pedal, tempat buka kap mesin dan tempat tangki bensin, ada card holder. Di sini untuk electric mirror kiri kanan ya, cup holder, AC, nah model putar. Setirnya polos, 3 spoke, ada airbag dan ada klakson. Pengaturan setirnya dia tilt steering ya, seperti itu. Langsung aja kita masuk lur. Kita nyalain ya, kondisi pintu kebuka. Putar 1, 2, nah kotak on, nyala. Untuk power steering juga enak nih, enteng ya, nggak berat walaupun mobilnya gede. Nah ini jarak tempuh mobil ini yang baru jalan di 31.000 ya, servis recordnya ada, tenang. Di sini udah digital, kayak ada RPM, nah udah sisa bahan bakar, ada trip A, terus ada trip B, terus ada kayak rata-rata konsumsi ya. Ini kilometer per liter, kilometer per jam, ada waktu, ada apa jarak yang ditempuh ya. Ada sisa bahan bakar, ada skip di sini. Oke, balik lagi ke sini. Di sini ada on off buat AC di bagian belakang ya, rear cooler. Seperti itu. Dashboard, ini di sini ada AC defogger depan dan ini tambahan head unit yang udah diganti. Bluetooth yang penting ya. Ini ada navigasi juga. Di sini ada kayak antena nih. Antena tambahannya, spionnya dia dan itu biasa. AC-nya model putar, nah masih standar ya, sederhana. Kalau di bagian interior mah tempat penyimpanannya tuh banyak nih, 1, ini 2, ini 3 ya. Terus transmisinya dia bawa aja PRND dan D1, D2, D3. Asbak ada di sini, banyak kalau tempat penyimpanan mah. Ada power outlet di bawah kayak gitu. Di sini bisa naruh barang juga, panjang, lebar. Sumpah, ini beneran mobil keluarga banget. Dan kalau di sini, oh ini kelengkapannya lur, buku manual, buku servis, semua lengkap ya. Seperti itu. Untuk tampilan door trim, sisi penumpang polos aja ya, sama. Cuman yang bedain nggak ada power window. Set visor ada, cuman emang kagak ada kaca, kagak ada lampunya. Udah cukup sih di bagian depan mah, paling segitu aja, nggak terlalu banyak fitur-fitur yang harus diliatin sih. Nah, tampilan interior posisi baris kedua asli lega banget. Duduk di dalam mobil ini mah nggak takut kesempitan lur. Untuk posisi baris kedua emang sayang dia belum ada headrest ya di tengah, jadi headrestnya cuma 2 aja di kiri dan kanan. Tempat penyimpanan terbatas kalau di posisi baris kedua ya. Di sini ada cup holder, central lock, hand grip buat buka tutup dan hand grip buat pegangan karena emang naik mobil ini tinggi. Nah kayak gini ya, jadi ada hand grip buat ngebantu kita masuk ke dalam.
Untuk tampilan dashboard depannya seperti ini lur, Nissan Evalia XP 1500 cc Matic tahun 2013. Dan gak lupa berhubung ini tipe XP, dia punya RSE bawaan ya, rear seat entertainment. Dan salah satu kekurangan di bagian interior adalah dia tuh nggak punya lampu kabin lur, terkecuali lampu belakang ada lampu kabin karena jadi sekalian buat lampu bagasi. Nah kalau lampu tengah dia ngikutnya di sini, dia lampu tengah ngikutnya di TV monitor tengahnya. Kalau dulur yang tinggi badannya 170 juga masih nyaman duduk di posisi baris kedua. Mobil ini beneran bisa buat 7 orang penumpang, bahkan bisa 8 orang. Buat muat barang gampang. Ini ke sini, kan tarik satu lagi ke sini. Kodok. Jadi rata kan. Kita angkat begini. Tuh, beneran kita dapat yang rata lantainya. Bede. Untuk tampilan jok ya, posisi baris ketiga dia 2 juga, headrestnya 2 kiri kanan. Karena kan yang lipatnya ke samping. Seat belts di semua row ada dan semuanya flat, nggak ada yang height adjuster. Di door trim posisi baris kedua dia nggak ada speaker, adanya di posisi baris ketiga. Ada tempat penyimpanan juga lur, dalam nih yang baris ketiga. Dan untuk AC di baris kedua nggak dapat, tapi dapatnya di posisi baris ketiga, adanya di samping. Dengan pengaturan fan speed 1, 2, dan 3. Jadi tetap terasa dingin walaupun kita duduk paling belakang berduaan. Seperti itu. Nah walaupun baris ketiga dipakai masih ada space buat naruh koper gede 1, masih muat lur. Ini mobil sumpah gede banget. Koper sedang bisa muat 2, tapi kita bicara kalau nggak ada penumpang dan muatannya banyak. Di baris ketiga recliningnya cakep. Tuh bisa selonjoran baris ketiganya lur, saking leganya nih mobil. Seperti ini kalau posisi asli, luas, lega. Oke sekarang kita tutup lagi. Sekarang bagian akhir lur, kita lihat mesinnya ya. Untuk tampilan mesinnya kayak gini lur, dia lebih ke dalam ya. Saya pikir dia nyampe ke atas karena kan kapnya tinggi banget, tapi ternyata dia lebih ke dalam. Mesinnya halus, oke, nggak ada yang ngegelitik, nggak ada yang ngegeletek, nggak ada yang rebes-rebes juga. Kondisi mesin sih masih jos nih kalau dari suara lur. Cakep, bagian tulang-tulang juga aman lur. Ya, nggak ada indikasi mobil bekas accident ya atau tabrakan. Nah lur, jadi sekian aja ya, saya show unit atau kita review mobilnya ya ke dulur-dulur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan lur, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review atau yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan yang mungkin dulur tahu, dulur bisa tambahkan di kolom komentar. Tapi ingat lur, komentarlah yang baik, positif, dan membangun. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.